Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memberikan sebuah obat kepada seseorang yang sakit atau kepada pasien, yaitu ada 6 hal terpenting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tepat pasien, yang kedua yaitu tepat obat, yang ketiga yaitu tepat letak pemberian obat, dan yang keempat yaitu tepat waktu dalam pemberian obat. Yang kelima, kita perhatikan dosis yang sesuai dengan pasien. Dan yang terakhir, hal yang perlu kita perhatikan yaitu tanggal expired pada kemasan obat. Itulah 6 pokok terpenting yang perlu kita perhatikan sebelum kita memberikan obat kepada seorang pasien. Setelah kita memastikan pasien atau orang yang sakit telah sesuai, selanjutnya kita pastikan jika obat yang akan kita berikan telah sesuai dengan kebutuhan pasien. Karena ada berbagai jenis obat yang memiliki nama dan penulisan yang hampir sama, yang tentunya memiliki indikasi dan juga efek samping yang berbeda. Sehingga jika kita salah dalam memberikan obat, akan dapat mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal bagi kondisi pasien. Agar hal tersebut tidak terjadi, kita perlu mengamati sebuah obat sebanyak 3 kali untuk menghindari kesalahan dari kemasan obat. Setelah kita menentukan pasien, dosis dan juga obat, hal yang terpenting kita lakukan yaitu menentukan waktu pemberian obat yang harus sesuai dengan waktu yang tertera pada catatan pemberian obat. Kita perhatikan juga apakah obat yang diberikan dapat diberikan sebelum atau setelah makan. Tujuan obat diberikan secara tepat waktu yaitu agar mendapatkan efek terapi yang optimal dan menghindari terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Dan jika tertera tulisan 2 kali sehari, maka dapat dipastikan jika obat tersebut bekerja dalam waktu 12 jam. Maka seorang pasien dapat mengkonsumsinya di waktu pagi dan juga malam. Sebelum kita memberikan obat kepada pasien, kita perlu memastikan terlebih dahulu jumlah dosis obat yang dapat kita berikan kepada pasien, agar indikasi pada obat dapat bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan dosis suatu obat seperti umur pasien, penyakit, dan yang terpenting kita perlu memperhatikan berat badan pasien. Berat badan sangat berkaitan dengan adanya lemak dalam tubuh, sehingga semakin banyak lemak pada tubuh pasien, dosis obat yang diberikan akan semakin tinggi. Dan juga sebaliknya, jika seseorang pasien memiliki berat badan di bawah rata-rata, maka dosis yang diberikan akan semakin rendah. Dalam pemberian obat kepada pasien dapat diberikan melalui beberapa cara, yaitu seperti melalui oral, jaringan parenteral, rektal, vagina, kulit, mata, telinga, dan juga hidung. Pemberian dilakukan untuk meminimalisir terhadap suatu area yang mengalami rasa sakit. Pemberian juga perlu diperhatikan sesuai dengan anjuran dari dokter dan juga kemasan pada obat. Pemberian obat secara beroral dilakukan melalui mulut dengan tujuan mencegah mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Obat sublingual dikonsumsi diletakkan di bawah jaringan lidah yang bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah agar aliran darah dapat mengalir lebih cepat menuju otot jantung. Obat ini dapat digunakan menjadi obat tambahan untuk pasien yang mengalami gagal jantung. Obat bukal merupakan cara meminum obat dengan meletakkan obat di antara pipi dan gusi tanpa ditelan. Penyerapan obat terjadi pada pembuluh darah pada mulut. Cara bukal sangat cocok bagi obat yang tidak bisa diproses dan diabsorpsi saluran pencernaan.
Beberapa obat yang memiliki sediaan tablet bukal antara lain obat yang mengandung hormonal, penurunan tekanan darah, serta beberapa obat lainnya. Cara yang kedua dalam pemberian obat disebut juga dengan cara parenteral. Ada 4 cara dalam pemberian obat parenteral. Yang pertama yaitu intravena, obat diberikan melalui jaringan pembuluh darah. Yang kedua yaitu intramuskular, obat dimasukkan ke dalam otot. Yang ketiga, obat dimasukkan di bawah kulit, disebut juga dengan subkutan. Pemberian obat injeksi subkutan diberikan tepat di bawah jaringan kulit. Pemberian obat secara subkutan lebih lambat dibanding dengan cara kerja injeksi intravena. Biasanya, injeksi ini diberikan kepada pasien yang mengalami diabetes mellitus dan juga imunisasi. Pemberian obat secara intrakutan diberikan di bawah jaringan kulit teratas epidermis yang biasanya digunakan untuk melakukan skin test pada obat antibiotik. Dinyatakan berhasil jika memunculkan sebuah endurasi setelah dilakukan injeksi. Yang keempat yaitu intratekal, di mana obat dimasukkan pada sekitar sumsum tulang belakang. Cara parenteral ini dilakukan dengan menggunakan sebuah jarum suntik. Untuk yang selanjutnya yaitu obat suppositoria dan pervagina, yaitu suatu obat yang dibentuk menjadi bulat atau kerucut. Cara kerjanya yaitu obat dimasukkan ke dalam tubuh melalui lubang pantat dan juga alat kelamin. Bahan pembungkus obat terbuat dari gelatin, di mana ketika masuk ke dalam tubuh, lapisan luarnya akan mencair karena terkena panas tubuh, sehingga obat akan masuk secara perlahan dan menyebar ke dalam tubuh. Obat suppositoria diindikasikan bagi pasien yang mengalami kejang, kesulitan BAB, masalah pada bagian alat kelamin, dan juga inflamasi karena terjadinya hemoroid. Selanjutnya yaitu obat tetes yang diberikan pada bagian organ luar seperti mata, telinga, ataupun hidung. Selanjutnya yaitu obat topikal, adalah bentuk pemberian obat pada bagian terluar. Cara penggunaan obat dengan mengaplikasikan pada bagian permukaan kulit ataupun selaput lendir. Ada berbagai jenis obat topikal yang seringkali digunakan, seperti salep, krim, minyak, gel, lotion, pasta, ataupun berbentuk busa. Selanjutnya yaitu obat inhalasi, adalah suatu pemberian obat secara langsung ke dalam saluran pernafasan melalui metode penghisapan. Prinsip dari terapi inhalasi yaitu obat bekerja secara langsung pada sistem saluran pernafasan. Cara kerja yang cepat dengan dosis obat yang sangat kecil. Efek samping obat minimal karena terjadi konsentrasi obat dalam darah yang cukup rendah. Untuk selanjutnya yaitu obat transdermal, merupakan bentuk sediaan obat melalui suatu transdermal patch. Pemberian obat ini bertujuan untuk mencapai efek sistemik pada area tubuh yang mengalami rasa sakit. Beberapa contoh obat yang menggunakan cara ini seperti obat anti angina, nitrogliserin, ataupun obat anti nyeri yang seringkali kita jumpai.